Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini saya akan membawa teman-teman semua kepada acara Otak-Atik Fakultas Dakwah dan Saintek. Kali ini saya tidak sendirian, kali ini saya bersama dengan Pak Faris. Beliau adalah koordinator program studi arsitektur. Iya. Apa kabar Pak Faris? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sahabat semua, program studi arsitektur ini semenjak bulan September 2024 ini bergabung dengan Fakultas Dakwah, sehingga Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto kita panggil atau kita sebut namanya menjadi Fakultas Dakwah dan Saintek ya. Baiklah, saya akan berbincang-bincang dulu. Tapi ini Pak Faris, kita sambil berbincang sambil bermain dam-daman ini. Dam-dam. Sesuai dengan namanya otak-atik, kita sambil mengolah otak ya, mengasah otak, bagaimana memenangkan pertandingan ini ya, karena hidup adalah pertarungan. Memenangkan, siapa yang menang dia akan menangkan kehidupan gitu ya. Oke Pak Faris, saya mulai dari pertanyaan, sebetulnya prodi arsitektur itu bagaimana sejarahnya di UIN Saizu Purwokerto, kemudian visi misinya apa gitu? Kenapa di UIN Saizu ini ada prodi arsitektur gitu awalnya? Untuk prodi arsitektur sendiri dulu tuh didirikan tahun 2022. Saya nyusun dengan Pak Noval, satu lagi yang dari program studi arsitektur. Dan fokusnya kemarin itu kan kita ada perbandingan dari beberapa universitas yang ada arsitekturnya, dan kami itu mengambil dari segi digitalnya, Bu. Nah, digitalnya itu kami membandingkan dari beberapa universitas. Dari pertama itu ada universitas di Korea, yaitu juga fokusnya ke digital juga. Terus yang di Indonesianya itu khususnya di Jawa Tengah itu kita fokus ke Universitas Soegija Pranata Semarang. Soegija Pranata. Pranata Semarang, yang mana itu juga prodi digital. Nah, dan ini untuk khususnya di UIN Saizu menggabungkan arsitektur digital dengan arsitektur yang bermuatan lokal, yang mana di daerah Penginjongan ini, Bu. Jadi ada nilai segi lokalnya. Ya. Kalau profil dari alumni sendiri seperti apa untuk nanti ke depan lulusannya untuk ini? Lulusan ke depannya arsitektur itu ada 3 profil lulusan. Yang pertama untuk arsitektur ini, di mana arsitektur yang menjadi peneliti. Nah, untuk peneliti itu udah biasa, nanti jadi asisten peneliti dari bidang dosen. arsitektur, ya, bidang gitu arsitektur. Ya. Misalkan ada sejarah arsitektur yang membahas tentang arsitektur lokal tapi yang ada di Indonesia gitu, yang dalam kayak Indis, bangunan Tionghoa yang campuran Indis dan lain sebagainya itu. Terus yang kedua ada arsitektur yang seperti masuk ke konsultan gitu, ya biasa jadi bekerja di konsultan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah fokus kami di namanya archipreneur. Archipreneur, apa itu archipreneur? Nah, arsitektur yang bisa berentrepreneur intinya gitu. Archipreneur itu yang mana mereka bisa menjual karya-karya arsitektur mereka dalam bentuk digital gitu. Digital. Kan sekarang kan udah ada animasi 3D, 2D gitu kan. Dijual lah di misalkan ada namanya 1000 Lenser misalkan, atau dijual secara digital kan banyak gitu. Ya. Nah, sebelum lebih jauh ke arsitektur ya, sebetulnya arsitektur itu ruang lingkupnya apa? Mungkin masyarakat awam atau kita sebagai orang awam memahaminya ilmu atau teknik yang membahas tentang bagaimana bangunan gitu ya, suatu bangunan. Memang seperti itu. Ya. Untuk arsitektur sendiri ya ilmu tentang merancang sebuah bangunan. Nah, bangunan ya beda dengan SMA. SMA itu kan ada SMK bangunan, itu kan hanya bisa membuat bangunan, yang penting bangunan jadi sesuai gitu, jadi gitu kan. Nah, tapi di arsitektur ini bagaimana mereka diajarkan untuk mengkonsep
Mengkonsep Oh iya, bangunan. jadi pradesain, terus nanti desainnya gimana, terus nanti perhitungkan ke depannya nanti desainnya itu akan bagaimana gitu. Nah, Iya, biasanya arsitektur itu juga mereka itu mengenal alam. mengenal alam. Ya, mengenal alam juga, jadi masih ada kaitannya dengan ilmu lingkungan. Iya. Mereka belajar tentang morfologi alam, terus keindahan alam, dan yang mana di alam itu yang bisa dimasukkan ke dalam desain. Oh gitu. Gitu. Karena arsitektur juga tidak bisa lepas dari alam ya, Iya. harus menyatu dengan alam. Iya. Saya mungkin kalau kita jalan-jalan ke Padang itu hampir mungkin 70% ya rumah itu atapnya itu seng. Terus katanya dulu rumah di sana tuh memang rumah yang ada kolongnya terbuat dari kayu gitu ya. Jangan-jangan itu punya filosofi atau tujuan tersendiri. Nah, kalau zaman dulu itu memang ada filosofi dari mana yang ada bawah, tengah, sama atas. Nah, bagian bawah itu kalau di arsitektur Nusantara itu ada di Sunda, di Jawa, Di di Jawa, Padang dan lain Aceh, sebagainya gitu. betul. Yang bawah itu Kolong ya? kolong itu disebut bagian hina atau neraka biasanya. Oh gitu. Kalau Itu zaman untuk dulu. apa? Nah, untuk fungsinya dia itu sebagai misalkan ada hewan buas yang melewat situ, terus binatang piaraan dan lain sebagainya. Ya biasanya tidak untuk digunakan untuk makhluk hidup atau orang beraktivitas di bawah situ gitu. Nah, untuk yang tengah, nah kalau tengah itu zonanya manusia. Manusia. Nah, kayak kita hidup di bagian tengah tubuh ya. gitu. Zonanya makhluk hidup, manusia berinteraksi, manusia makan, manusia berkembang biak, itu di zona tengah. Dan untuk zona atas, kalau di arsitektur Nusantara itu zonanya Tuhan. Makanya kadang kalau di arsitektur Bali, di arsitektur Padang itu biasanya ada ciri khas di bagian atasnya. Nah, itu untuk menyandakan adalah keesaan kepada Tuhan atau Untuk Sang Hyang spiritualitas ya, itu arena spiritualitas. Tadi terkait dengan alam, berarti bangunan zaman dulu juga sudah memperhatikan alam sekitar ya, mungkin. Kenapa misalnya rumah Eskimo itu bentuknya bulat seperti itu? Apakah ada di arsitektur ada seperti itu? Nah, di arsitektur memang di arsitektur ada namanya mata kuliah itu arsitektur Nusantara. Itu khusus mempelajari arsitektur Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote gitu ya, Bu. Iya. Nah, kayak nyanyian ini ya. Kalau di arsitektur Nusantara memang kita diajarkan untuk mempelajari namanya kosmologi, terus mempelajari keyakinan, adat istiadat dan sebagainya. Yang mana memang dari zaman dulu arsiteknya empu atau undagi ya, Bu. Ya. Kalau dari zaman dulu memang mereka empu itu ya yang bikin rumah atau undagi juga bisa. Nah, mereka itu belajar atau menciptakan suatu bangunan itu dari kesalahan dan ada tragedi biasanya di daerah tertentu, misalkan gempa atau terjadi apa, jadi menyesuaikan dengan alamnya. Kalau ada contoh nggak misalnya rumah apa yang gempa? Nah, kalau di Sunda, kebetulan saya orang Sunda itu ya. Kalau Sundanya mana nih? Sundanya saya tuh Pamanukan, Subang. Oh, Pamanukan, Subang. Wah, ini Subang nih ya. Subang. Nah, kalau di Sunda itu, kalau zaman dulu manusia itu manusia itu dari Pulau Jawa itu berjalan dari Sunda dulu menuju ke Jawa kan ya, Bu. Nah, dari proses perjalanan itu di Sunda itu dulu karena hanya bercocok tanam, bangunan yang diciptakan yaitu bangunan hanya saung. Oh, mohon saung. Jadi mohon Sunda nih ya, saung gitu ya. Saung itu tuh atapnya dari itu ya, kan. atap dari ijuk dan sebagainya, atau sekarang suka ada di sawah-sawah gitu ya. Nah, mereka itu bermula dari bercocok tanam dan berpindah-pindah sehingga bangunannya itu biasanya sifatnya semi permanen. Nah, terus berlangsung-langsung bangunan itu mulai menjadi permanen. Nah, kalau di Sunda itu tadinya saung berubah jadi namanya takuk anjing, itu kayak anjing yang sedang gini. Iya. Nah, terus ada lagi namanya badak heai. Badak heai itu bangunan arsitektur Nusantara itu lokal, badak yang sedang nguap. Kalau bahasa Jawanya itu penguap ya. Nah, terus sampai di akhir itu sampai seperti bangunan di aula ITB itu.
Julang Ngapak. Julang apa? Nah, itu bangunan Gitu ya. Aula ITB itu menggunakan arsitektur Nusantara untuk bagian atapnya. Nah, itu udah masuk ke arsitektur permanen. Nah, terus masuk lagi ke Jawa. Jawa itu biasanya lebih berkembang lagi. Ada namanya Sokoguru dan lain sebagainya. Terus ada apa namanya atap yang bertumpuk-tumpuk yang macamnya itu di Jawa itu sampai 16 macam, banyak banget ya. Nah, Mas ini Uli. wah, berarti berbicara tentang arsitektur sangat menarik dan luas pembahasannya ya. Nah, terkait dengan arsitektur Islam, sebetulnya dalam konsep Islam gitu menurut Pak Faris nih, ada nggak arsitektur Islam atau yang penting di sana ada tidak membelakangi kiblat atau ada space khusus untuk sholat atau seperti apa? Ada nggak? Nah, untuk mengenalkan arsitektur Islam kepada mahasiswa UIN gitu, khususnya untuk arsitektur UIN. Nah, kita belajar biasanya ke bangunan-bangunan yang dibuat oleh Wali Songo, Wali Sanga yaitu kayak Demak, Masjid Agung Demak dan Yang masjid undak-undak yang gitu ya, berundak-undak. ini Nah, biasanya ada poin-poin di situ yang kita pelajari. Nah, dan kita juga di arsitektur kemarin kan ini kan masih semester 2, mahasiswa itu bagaimana menerapkan atau merancang rumah karena semester 2 itu baru bangun rumah tinggal gitu Bu. Mereka itu menyiapkan space untuk sholat gitu, ibadah gitu. Jadi bedanya mungkin sama arsitektur lain tidak memperhatikan itu, kita juga memperhatikan tempat sholat agamanya, gitu tempat ya. sholat Jadi gitu. untuk beribadah untuk sholat gitu ya. Terkait dengan apa namanya arsitektur juga, berarti kita kalau membuat bangunan gitu ya, rumah ataupun apa, tidak hanya ikutan tren ini gaya misalnya gaya barat atau minimalis, kita sesuaikan juga dengan apa cuaca di Indonesia. Cuaca alam. Menurut Pak Faris gimana? Saya pernah dengar ini sebetulnya rumah gaya minimalis tuh nggak cocok nih untuk di Indonesia karena Indonesia tuh dengan curah hujan tinggi, angin juga suka kenceng. Itu gimana menurut Pak Faris atau ada solusi lainnya? Kan lagi tren ya rumah minimalis ya. Kalau betonisasi itu kan dibawa oleh Barat ke sini ya Bu. Berarti mereka itu bukan arsitektur asli Indonesia, yang mana mereka juga mengikuti iklim yang ada di Barat. Di Barat. Nah, kalau Yang kita ikut-ikutan berarti ini ya belum tentu sesuai gitu ya. Sesuai. Makanya kalau kita menggunakan arsitektur yang beton itu, kadang kan harus pakai AC kalau di ruangan kerja sumuk, panas gitu Bu. Nah, mulai sekarang ada namanya arsitektur vernakuler. Vernakuler, apa tuh? Arsitektur vernakuler itu yang mana si arsitek itu menggabungkan bangunan-bangunan dari modern itu digabungkan dengan tradisional. Tradisional ya, unsur lokal ya untuk lokal. apa namanya filosofi dari kehidupan lokal Ya, itu. kehidupan lokal. Sehingga bangunan itu, kalau yang biasanya ada namanya arsitektur tropis. Nah, tropical arsitektur itu sebenarnya arsitektur yang menyesuaikan iklim di mana dia akan dibangun gitu. Nah, berarti kalau arsitektur tropis yang di Indonesia, dia menyesuaikan alam yang ada di Indonesia. Misalkan tadi bangunan vernakuler itu berarti di Indonesia panas harus bukaannya lebih banyak. Terus ya, ventilasi cenderung tinggi. Kemudian ada matahari yang bersinar tuh bisa dimanfaatkan ya kalau penyinarannya. Di arsitektur Nusantara kan ada menghadap selatan sama utara. Rumahnya. Ya, selatan utara. Kalau selatan itu sebenarnya kan zonanya Siwa ya Bu. Kalau utara itu zonanya Brahma. Itu kan ada Ibu filosofi yang seperti itu. Terima kasih Pak Faris. Ini lain waktu kita bisa sambung lagi bicara arsitektur. Ini luar biasa. Kayaknya sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kita bincangkan, tapi sayang sekali waktu sudah habis. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih sekali lagi. Kita lanjutkan main dam-damannya.